Gimana caranya lu kerja tapi nggak gampang burnout? Gue bilangnya kerja ya, karena kerja itu bisa lu bekerja di perusahaan, lu seorang pengusaha, bahkan lu konten kreator pun kalau bikin konten itu hitungannya kerja, berkarya, dan itu bisa burnout. Gue sendiri pernah mengalami burnout dan akhirnya gue berhasil mengatasi hal tersebut. Dan sekarang ini gue berusaha memaintain kinerja gue, performa gue, dan juga fisik gua agar gua nggak mengalami burnout seperti dulu. By the way, ini sifatnya sharing aja ya. Soalnya kalau kalian cari cara mencegah burnout di internet pasti banyak muncul. Cuma dari list-list yang kalian temukan di internet itu ada beberapa hal yang udah pernah gua lakukan dan ternyata berhasil. Jadi makanya gue bisa sharing cerita juga biar ada gambaran lah buat temen-temen gimana nantinya. Yang pertama gue lakukan adalah gue udah mulai memprioritaskan kesehatan fisik dan mental gue. Mungkin kalian dengar kesehatan mental dan fisik dan kalian mikir, wah jangan-jangan nih. Enggak, tenang, gue bukan tipe yang strict ya. Memisahkan antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan personal benar-benar terpisah, enggak. Gue juga bukan tipe yang work-life balance, bukan. Yang gue maksud di sini adalah gue udah mulai memikirkan tentang kesehatan fisik dulu dan juga memikirkan kesehatan mental gue. Dulu gue itu orangnya workaholic, dimana kalau kerjaan itu belum kelar, ya gue nggak boleh istirahat. Dan gue berusaha keras untuk memuaskan klien gue dengan mendeliver projectnya itu sebaik mungkin. Bahkan bisa dibilang gue itu perfeksionis banget. Dan gue berusaha untuk mendeliver project itu tepat waktu. Akhirnya gue sering overtime, sering kurang tidur. Akhirnya hasilnya pun jadi nggak maksimal. Mental gue down juga kan karena nggak maksimal. Sering dikomplain juga. Nanti gue akan jelasin ya kenapa gue itu sering overtime. Nanti ada di poin kedua. Tapi intinya di sini adalah dulu itu ketika gue workaholic, gue nggak mikirin kesehatan fisik dan gue juga nggak mengurus diri secara mental. Gue nggak suka bersenang-senang dulu. Tapi sekarang gue udah berusaha untuk menjaga kesehatan fisik dan mental gue. Dimana bisa dibilang gue udah ada kayak tagline gitu, bekerja itu yang membuat lu happy. Dan gue sekarang pun nggak seperfeksionis dulu, dimana gue udah mentolerir beberapa kekurangan yang mungkin gue deliver kurang baik. Dimana kalaupun ada komplainan itu, ya masih tetap nyelekit sih, tapi nggak yang sampai gue down, kemudian kepikiran sepanjang hari. Dan hal ini udah kelihatan jelas dimana dari pola makan gue udah teratur, kemudian jam tidur pun udah teratur juga, jarang begadang untuk hal yang berbau pekerjaan. Intinya memasukkan kesehatan mental dan fisik ke dalam prioritas gue itu, gue cuma mengubah 3 hal dalam hidup gue, yaitu pola makan, pola tidur, dan juga pola pikir. Dimana yang cukup sulit itu adalah di pola pikirnya aja. Setelah pola pikirnya udah terbentuk dan berubah gitu, barulah gue masuk ke pola makan dan pola tidur. Dan ternyata nggak sesulit itu. Caranya gimana? Cara gue adalah dengan melakukan kebalikan dari kebiasaan gue. Misalnya dulu gue itu sering kerjanya sampai malam, berarti jangan kerja sampai malam. Sering begadang, artinya ubah. Jadi jarang begadang atau enggak tidak begadang sama sekali. Tujuannya di sini ya tentunya menimpa kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Dan apakah itu sulit? Sebenarnya sih bukan sulit sih, lebih kepada berapa lama yang waktu dibutuhkan agar kebiasaan lamanya itu hilang. Kalau gua personal sih seminggu udah berubah ya, tapi nggak tahu nih apakah kalian itu bisa lebih cepat atau lebih lama. Itu tergantung kalian sendiri dan komitmen kalian lah. Lalu poin kedua adalah mulai manfaatin cuti. Setelah itu pergi refreshing. Gue bilangnya refreshing ya, bukan pergi jalan-jalan. Soalnya gue sendiri bukan tipe yang suka jalan-jalan. Refreshing gue sih gampang ya, bisa nonton film, tidur lebih lama, baca buku, pokoknya sesuatu yang sifatnya menghibur gue. Dan gue ngelakuin itu di saat gue bener-bener gak mikirin pekerjaan aja. 1 hari full buat refreshing. Gue masukin ya cuti ini ke dalam cara mencegah, bukan cara mengatasi. Soalnya dari pengalaman pribadi gue dulu, gue itu baru pakai jatah cuti gue ketika gue udah burn out. Dan gue pakai itu sekitar semingguan dan hasilnya nihil, kurang berimpact. Ternyata waktu buat gue recover itu jauh lebih lama daripada waktu cuti. Setelah gue pindah ke tempat yang baru, akhirnya gue mulai berpikir untuk memanfaatkan waktu cuti gue. Berbeda dengan tempat gue yang lama, di mana gue pakai waktu cuti itu seminggu. Dan sebenarnya sih banyak perusahaan yang nggak bolehin itu. Di tempat yang baru ini, gue berusaha memanfaatkan waktu cuti gue maksimal 3 hari dalam 2 bulan. Tapi dulu kan gue mencoba-coba dulu ya. Jadi tahun pertama itu gue mencoba 3 hari dalam 6 bulan. Dan ternyata
lumayan enak sih, dimana dalam 6 bulan itu lu ada 3 hari bener-bener gak mikirin pekerjaan. Plus Sabtu Minggu gue juga udah gak mikirin pekerjaan. Dan ketika gue kembali untuk bekerja, itu gue jauh lebih fresh otak gue. Stamina untuk kerja pun bisa dibilang penuh kembali. Intinya di sini gue bisa lebih konsentrasi dalam bekerja. Itu baru aja tahun pertama. Di tahun kedua gue udah berani lah ngambil cuti lebih banyak. Tapi dalam kondisi dimana memang gue merasa gue butuh. Dan gak sembarangan juga gue naruh cuti. Misalnya kalau kerjaan gue masih banyak, ya jangan cuti dulu. Ketika kerjaan udah agak longgar nih, dimana mungkin lu jarang dipanggil nantinya, di situ lu pakai buat cuti. Lalu poin ketiga adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Ini harusnya tadi poin kedua sih, cuma gue kelewatan tapi udah gue lanjutin aja. Dimana menunda pekerjaan ini adalah salah satu yang menjadi masalah kenapa gue sering overtime. Dan di poin pertama, ketika gue udah mulai memikirkan terkait kesehatan fisik dan mental gue mengubah kebiasaan gue yang pertama, yaitu tidak menunda pekerjaan dan mengerjakannya itu benar-benar di jam kerja. Kadang kita memang sering tergoda ya sama teman-teman di kantor kita yang di jam kerja itu leha-leha, santai-santai. Karena gue udah ada komitmen nih tentang menjaga kesehatan fisik dan mental, ketika kerjaan gue belum kelar ya gue gak bakal ikutan mereka. Kalau udah kelar baru gue ikutan nongkrong. Dan impactnya itu, setelah di luar jam kerja gue udah gak mikirin pekerjaan karena kerjaan gue juga udah kelar dan gue gak perlu tuh bawa kerjaan di rumah dikerjain kecuali memang jam lembur. Karena kan kalau IT itu ada proses-proses yang memang harus dikerjainnya malam biar gak mengganggu penggunanya kan. Nah itu sih pengecualian. Segala pekerjaan yang harus dikerjakan harusnya di siang hari ya gue kerjakan di siang hari sehingga pas malam itu udah gak ada kerjaan lain. Dan benefit yang paling gue suka di sini adalah tidur gue jauh lebih nyenyak. Lalu poin yang keempat adalah kalau lu punya waktu senggang, lu bisa ngelakuin hobi atau cari hiburan. Waktu senggang ini bisa aja ketika lu itu udah selesai mengerjakan pekerjaan lu di kantor atau di weekend. Kalau di weekend ya tentunya lu itu udah gak perlu mikirin pekerjaan lu fokus buat mencari hiburan seperti yang gua lakukan tadi di poin kedua. Cuma bedanya kan itu kan cuti, kalau ini di weekend. 2 hari dalam seminggu menurut gue udah bisa ngebantu ngebalikin semangat lu yang hilang ya kepake dalam waktu 5 hari kerja. Dan pengalaman pribadi gue ya, karena 2 hari dalam seminggu ini adalah libur yang bisa dikatakan rutin. Kalau lu bisa manfaatkan bener-bener buat refreshing, lu bakalan bingung mau pakai cutinya buat apa. Makanya sekarang gue kalau mau pakai cuti itu gue bener-bener udah rencanain jauh-jauh hari, dimana bener-bener cutinya itu buat ngelakuin hal yang berbeda daripada hal yang gue lakukan di waktu weekend. Jadi bisa dibilang weekend dan cuti itu punya porsi kegiatan yang berbeda, meskipun intinya itu buat refreshing sih. Lalu bagaimana dengan waktu luang ketika kita masih di jam kerja? Kalau seperti ini kalian bisa manfaatkan untuk beristirahat kalau memang pekerjaan yang kalian kerjakan itu lumayan berat dan menguras otak. Dan jangan segan juga sih buat main game. Tapi main gamenya itu jangan di depan orang yang kerja. Mungkin kalian bisa pergi keluar ruangan dulu, mungkin ke kantin, kalian main di sana. Tujuannya sih biar nggak mumet ya pas kerja. Karena kan balik lagi, kalau orang mumet ya kerjanya nggak konsen, ujung-ujungnya yang kena kualitas kerjaan juga kan. Tapi yang penting sih kalau kalian mau pakai waktu luang kalian di jam kerja itu, kalian itu harus bertanggung jawab, jangan sampai mengganggu pekerjaan orang lain. Nah, jadi itulah beberapa poin tentang bagaimana cara untuk mencegah burnout. Cara ini udah gue lakuin dan dalam waktu hampir 3 tahun ini, gue udah gak pernah mengalami burnout lagi. Semoga apa yang gue ceritain tadi bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi referensi juga biar teman-teman itu bisa terhindar dari yang namanya burnout. Karena burnout itu menurut gue lumayan berdampak sih kepada kualitas kehidupan kita, bukan secara pekerjaan tapi personal juga. So, mari kita cegah agar diri kita itu nggak gampang burnout. Well, gue rasa itu aja yang pengen gue bahas di podcast episode kali ini. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di situ akan ada informasi-informasi menarik seperti update dari Opsiana Podcast dan konten-konten menarik lainnya yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.